Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang vertical boundaries. Adapun nama kelompok kami yang terdiri dari saya Irfan Wahyu NPM 0192, Fatoni 0182, Akid Asngari 0190, Ayu Linda 0183, dan Rafidia 0181. Yang pertama, vertical boundaries atau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan batasan vertikal, batas vertikal. Itu merupakan gambaran aktivitas mana yang akan dilakukan perusahaan itu sendiri dan aktivitas mana yang akan diserahkan ke pasar. Ini menyangkut produksi barang atau jasa, biasanya membutuhkan berbagai macam kegiatan yang mana itu diatur dalam rantai vertikal. Oke, selanjutnya akan dijelaskan saya Rafidia Aritama NPM 0181. Yang selanjutnya yaitu make or buy. Make or buy yaitu keputusan apakah membuat atau membeli komponen yang digunakan dalam pembuatan suatu produk. Contoh, pabrik PC dapat membuat sendiri disk drive atau membeli dari pemasok eksternal. Keputusan make or buy butuh untuk disatukan dengan konteks strategi dalam bisnis, dikarenakan make or buy itu sendiri menjadi pusat dari keputusan strategis yang kritis dari setiap perusahaan. Perkenalkan, nama saya Ayu Lindawati dari NPM 0183. Saya akan menerangkan dengan materi faktor yang mempengaruhi keputusan make. Yang pertama, mempertimbangkan biaya atau bisa disebut lebih murah untuk membuat. Yang kedua, menggunakan kelebihan kapasitas pabrik untuk mengurangi fixed overhead. Yang ketiga, demi kepentingan rahasia perusahaan. Dan yang keempat, membutuhkan kontrol produksi dan atau kualitas secara langsung. Selanjutnya yaitu materi tentang faktor yang mempengaruhi keputusan buy. Yang pertama, pertimbangan biaya atau lebih murah untuk membeli. Yang kedua, keinginan untuk memperbaiki keseimbangan produksi atau bisa disebut dalam periode kenaikan penjualan. Selanjutnya yang ketiga, pemasok memiliki pengetahuan dan keahlian khusus. Dan yang terakhir, terbatasnya fasilitas produksi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Akid Asngari 0190. Disverifikasi. Disverifikasi adalah usaha penganekaragaman produk, bidang usaha atau lokasi perusahaan yang dilakukan suatu perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan, sehingga arus kas perusahaan dapat lebih stabil. Hal ini dilakukan perusahaan untuk mengatasi krisis ekonomi. Yang selanjutnya ada manfaat disverifikasi. Yang pertama, mencegah terjadinya monopoli. Kedua, memberi jalan untuk bertahan di dunia usaha. Ketiga, meningkatnya daya saing dan kemungkinan suatu produk. Keempat, mengurangi resiko yang mungkin terjadi di masa depan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatoni Cahya. Ya, selanjutnya ada macam-macam strategi diversifikasi. Ada dua strategi diversifikasi, yaitu strategi diversifikasi konglomerasi dan strategi diversifikasi konsentris. Strategi diversifikasi konglomerasi yaitu strategi ini menambahkan produk baru yang dipasarkan pada pasar baru yang tidak berhubungan atau berkaitan dengan yang ada sekarang ini. Sedangkan strategi diversifikasi konsentris yaitu strategi ini menambahkan produk baru yang masih terdapat hubungannya dalam hal kesamaan teknologi juga jaringan pemasaran yang sama dengan produk yang ada sekarang ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.